Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Baik adik-adik, di video kali ini Ruang Pendidikan akan membahas latihan soal dan kunci jawaban sukses ujian sekolah mata pelajaran pendidikan agama Islam SD atau MI. Mengingat dalam waktu dekat kalian akan menghadapi ujian sekolah sebelum lulus dan melanjutkan ke tingkat SMP. Dan sebelum lanjut, pastikan kalian sudah subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya, agar teman-teman dapat mengetahui informasi penting ini. Namun sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu, agar apa yang akan kita pelajari dapat dipahami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku rela Allah menjadi Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad nabi dan rasulku. Amin amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik, sebelum lanjut siapkan terlebih dahulu buku dan pensil untuk mencatat jawaban kalian sendiri sebelum muncul jawaban yang benar, agar kalian dapat mengetahui kemampuan kalian sendiri. Jika nantinya dirasa banyak jawaban yang belum tepat, kalian dapat terus menonton video ini sebagai ikhtiar kalian dalam belajar. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan soal dan kunci jawaban. Soal yang pertama, manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak bisa lepas dari ujian. Karena itu, hendaknya memohon perlindungan. Kita wajib menyembah hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat dalam surat Al-Fatihah yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Alhamdulillahirabbil alamin. B. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C. Ar-Rahmanir Rahim. D. Maliki yaumiddin. Silakan dicermati soal dan jawabannya. Dan jawabannya adalah B. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Soal yang kedua, perhatikan ayat berikut ini. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pesan pokok yang terkandung dalam surat Al-Asr yang benar adalah A. Manusia yang tidak merugi adalah orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. B. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. C. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. D. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Dan jawabannya adalah A. Manusia yang tidak merugi adalah orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Soal yang ketiga, peristiwa Fathul Makkah merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah bahwa pertolongannya akan datang dan Islam akan mendapatkan kemenangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya dalam perjalanan menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji yang kemudian dikenal dengan Haji Wada.
Bertambahnya jumlah umat muslim serta berkembangnya Islam merupakan tanda bahwa Allah telah membuktikan janjinya. Peristiwa itu merupakan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam firman-Nya dan Al-Quran surat A. At-Tin, B. An-Nasr, C. Al-Ikhlas, D. Al-Fatihah. Dan jawabannya adalah B. An-Nasr, yang berarti pertolongan. Soal yang keempat, fasholli lirabbika wanhar. Berdasarkan potongan ayat dalam surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah manusia untuk senantiasa A. Mengucapkan istighfar dan bersolawat, B. Beramal baik dengan sholat dan berkurban, C. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, D. Selalu mengucapkan takbir. Dan jawabannya adalah B. Beramal soleh dengan sholat dan berkurban. Soal selanjutnya, Zaki meminta agar Aji menemaninya saat membuat kegaduhan dalam kelas. Aji menuruti perintah Zaki dengan bersemangat, sehingga mereka berdua membuat keramaian, sehingga mengganggu teman sekelas lainnya. Berdasarkan kisah tersebut, sikap yang dilakukan Zaki dan Aji sesuai dengan ayat A. Inna akramakum indallahi atqakum, B. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da, C. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, D. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jawabannya adalah D. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Selanjutnya soal yang keenam. Berikut ini termasuk perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Quddus adalah Al-Quddus artinya Allah Maha Suci. A. Faiz membersihkan badan dengan melakukan mandi setiap hari 2 kali. Ketika hendak ke masjid, dia selalu membiasakan dengan selalu berwudu. B. Tobi selalu taat kepada orang tuanya. Dia belum pernah berkata kotor kepada kedua orang tuanya. Apabila dia diperintah, bapak ibunya selalu melaksanakan dengan baik. C. Arik menawarkan jasa kepada gurunya untuk membawakan tas dan buku. Dia mengucapkan salam apabila bertemu. Di kelas dia berkata santun terhadap gurunya. D. Kevin berangkat diberi uang saku oleh kedua orang tuanya. Kemudian dia memasukkan sebagian uang saku tersebut untuk ditabung dan diinfakkan sebagian yang lain. Silakan dicermati soal dan jawabannya. Dan jawabannya adalah A. Faiz membersihkan badan dengan melakukan mandi setiap hari 2 kali. Ketika hendak ke masjid, dia selalu membiasakan dengan selalu berwudu. Soal berikutnya, kita lihat soal yang ke-7. Hilmi bermain dengan teman sekelas di halaman sekolah. Secara tidak sengaja, Hilmi menemukan uang di sampingnya. Walaupun tidak ada yang mengetahui, Hilmi tetap memberikan uang temuan tersebut kepada gurunya. Berdasarkan kisah di atas, sikap Hilmi menerapkan keyakinan atas Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah A. Al-Mumit, B. Al-Hayyu, C. Al-Alim, D. Al-Malik. Dan jawaban yang tepat adalah C. Al-Alim, yaitu Allah Maha Mengetahui. Soal yang ke-8. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Regina menjalankan ibadah sholat dengan khusyuk dan tumakninah.
2. Hilmi mengenadakan tangan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas cita-citanya dengan suara pelan. 3. Naufandin membaca ayat Al-Qur'an dengan baik dan tidak keras. 4. Fadilah memberikan sebagian hartanya untuk diinfakkan di masjid tanpa ditulis nama. Pernyataan yang paling sesuai dengan Asmaul Husna Al-Basir, yaitu Allah Maha Melihat, adalah A 1 dan 2, B 3 dan 4, C 2 dan 3, D 1 dan 4. Silahkan dicermati. Dan jawaban yang benar adalah D 1 dan 4. Bisa dilihat ya. Jawaban yang tepat adalah jawaban 1 dan 4. Soal yang ke-9, perhatikan tabel berikut ini. Silakan diperhatikan tabel yang ada di soal. Dari tabel di atas, pasangan nama kitab Allah dan Nabi penerima yang benar adalah, coba kita cek bersama. A. P2. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Isa. Jelas salah ya. Kitab Zabur tidak diberikan kepada Nabi Isa. Kita lihat jawaban yang B, P1. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud. Betul. Q2. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa. Betul. R3. Kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Musa. Ini salah ya. Untuk yang B, langsung saja kita lanjut yang C. P1 tadi betul, Zabur diberikan kepada Nabi Daud. Q2, Injil diberikan kepada Nabi Isa. Betul. Dan yang R4, Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad. Betul. Dan Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah C. Mari kita lihat apakah jawabannya benar-benar yang C atau tidak. Dan jawaban yang tepat adalah kita tunggu. Jawaban yang tepat adalah C. Ya, betul sekali. Jawaban yang tepat adalah C. Soal yang ke-10. Rasha membantu korban bencana Gunung Merapi yang baru saja meletus. Dia yakin bahwa semua amalan yang baik itu akan dicatat oleh malaikat Allah. Sehingga dia membantu dengan rasa ikhlas dan mengharap ridho Allah. Hal ini dibuktikan dia membantu dengan rasa senang hati dan tanpa mengharap pujian orang lain. Berdasarkan cerita tersebut menunjukkan bahwa Rasha meyakini adanya malaikat yang bernama A. Israfil, B. Atid, C. Israfil, D. Raqib. Dan jawaban yang benar adalah D. Raqib, yaitu pencatat amal kebaikan. Soal yang ke-11. Tasya hendak menghadapi ujian sekolah. Dia senantiasa belajar tiap hari. Selain itu, dia juga rajin membaca Al-Quran. Bahkan setelah menjalankan sholat, dia memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan dalam mengerjakan soal. Setelah masa ujian selesai, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan cerita di atas, sikap yang ditunjukkan Tasya dalam menerima ketentuan Allah adalah A. Ikhtiar berdoa dan tawakal, B. Diam bersedih dan menyerah, C. Qanaah rendah hati dan takabur, D. Hasad takabur dan bermalasan. Jawaban yang tepat adalah A. Ikhtiar berdoa dan tawakal. Soal selanjutnya, beberapa tahun lalu banyak terjadi bencana wabah penyakit corona di mana-mana. Bukti akan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah mudahnya virus corona menyebar di penjuru dunia. Sebagai muslim dan orang yang yakin adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu sikap yang harus kita lakukan dalam menghadapi wabah COVID-19 yaitu
A. Menjalankan sholat sepanjang waktu siang dan malam tanpa melakukan aktivitas lainnya. B. Berdoa memohon kepada Allah serta menjaga kesehatan dengan membiasakan berperilaku hidup bersih. C. Berdoa memohon kepada Allah serta menunda-nunda pekerjaan dengan berdiam diri di rumah. D. Bersikap acuh dan mengabaikan anjuran menjaga kebersihan. Silakan dicermati soal dan jawabannya sebelum muncul jawaban yang benar. Ya, jawaban yang benar adalah B. Berdoa memohon kepada Allah serta menjaga kesehatan dengan membiasakan berperilaku hidup bersih. Soal yang ke-13. Fani berasal dari keluarga kaya. Ia sangat disayangi oleh orang tuanya. Fani juga memiliki sepeda yang bagus. Akan tetapi ketika berangkat sekolah, dia memilih untuk berjalan kaki bersama teman yang lain. Bahkan, dia senantiasa membantu temannya yang kurang mampu dan menyisihkan sebagian uang sakunya untuk infak dan ditabung. Berdasarkan cerita tersebut di atas, sikap yang dilakukan Fani termasuk perbuatan A. Rendah hati, sum'ah dan riya. B. Rendah hati, tolong menolong dan hemat. C. Rendah hati, tolong menolong dan sum'ah. D. Rendah hati, rendah diri, tolong menolong dan takabur. Dan jawaban yang tepat adalah B. Rendah hati, tolong menolong dan hemat. Soal yang ke-14. Ulima bermain ke rumah salah satu temannya yang bernama Zahra. Setelah sampai di rumah Zahra, Ulima melihat temannya tadi sedang gelisah. Ulima mencoba menanyakan kepada Zahra mengapa hal ini terjadi. Ulima mendengarkan curhatan hati temannya hingga selesai. Kemudian, Ulima mencoba memberikan masukan terhadap permasalahan yang dihadapi Zahra. Berdasarkan kisah di atas, sikap Ulima menunjukkan perilaku A. Hemat, B. Husnudzon, C. Toleransi, D. Simpati. Dan jawabannya adalah D. Simpati. Soal 15. Perhatikan kalimat pernyataan berikut ini. 1. Membasuh telapak tangan. 2. Memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. C. Membasuh muka. 3. Membasuh muka. 4. Mengusap kepala atau sebagian kepala. 5. Berkumur-kumur 3 kali. 6. Membasuh kaki sampai mata kaki. Berdasarkan pernyataan di bawah, nomor yang menunjukkan rukun wudhu adalah A. 1, 2, 3, B. 2, 4, 5, C. 1, 2, 4, D. 3, 4, 6. Silahkan untuk soal dan jawabannya dicermati. Dan jawaban yang tepat adalah D. 3, 4, dan 6 yang termasuk rukun wudhu. Soal yang ke-16. Ketika berpuasa kita menahan lapar dan dahaga, mampu untuk tidak makan dan minum meskipun tidak ada yang melihat. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Hikmah puasa yang dapat diambil dari pernyataan di atas adalah A. Ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Melatih kejujuran. C. Menanamkan rasa kasih sayang terhadap orang yang kurang mampu. D. Menumbuhkan rasa peduli dan simpati. Dan jawaban yang tepat adalah B, yaitu melatih kejujuran. Soal yang ke-17. Perhatikan tabel berikut ini. Silakan diperhatikan tabel dan gambarnya. Berdasarkan tabel di atas, bacaan dan gerakan sholat yang benar adalah A. 1C. Coba kita lihat. Sami Allahu liman hamidah. Ya, betul gerakannya. Kita lihat kunci jawaban yang lain. 3C. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ini salah ya. Tidak sesuai dengan gambarnya. Jawaban yang C. 2A.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? A juga salah. Oh ya, jawabannya tepat sekali yang A, 1C. Soal yang ke-18, Pak Rudi merupakan jamaah Masjid Al-Amin. Dia merupakan seorang yang sedang memerlukan kebutuhan untuk usahanya yang sepi. Dia berhutang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan ia tidak sanggup membayarnya. Dari kisah tersebut, Pak Rudi termasuk salah satu mustahik zakat, yaitu A. Fakir, B. Ghorim, C. Miskin, D. Amil. Di sini Pak Rudi sedang memerlukan kebutuhan sehingga berhutang. Maka jawaban yang tepat adalah ghorim. Soal yang ke-19, Nabi yang pernah mendapat ujian diambil harta bendanya oleh Allah dan sakit kulit selama 7 tahun. Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, nama Nabi tersebut adalah A. Nabi Isa alaihissalam, B. Nabi Yusuf alaihissalam, C. Nabi Ayub alaihissalam, D. Nabi Nuh alaihissalam. Dan jawaban yang tepat adalah C. Nabi Ayub alaihi salam. Soal yang ke-20, pernyataan berikut yang termasuk mukjizat Nabi Soleh alaihissalam adalah A. Mampu menghadapi tukang sihir dengan tokat yang menjadi ular. B. Ketika bayi memiliki kemampuan berbicara untuk menghadapi tuduhan terhadap perilaku ibunya. C. Membuktikan kenabian dengan memperlihatkan batu gunung terpecah dan keluar unta. D. Dihukum oleh seorang raja yang zalim dengan cara dibakar. Namun api menjadi dingin atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan jawabannya adalah C. Membuktikan kenabian dengan memperlihatkan batu gunung terpecah dan keluar unta. Alhamdulillahirabbil alamin, 20 soal sudah kita bahas bersama-sama. Untuk 20 soal lagi akan saya bahas pada video selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Semoga dapat membantu kalian dan tetap semangat dalam belajar. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.